aman. Oke, kali ini saya mau diskusi ini, mau ngerumpi terkait Laravel ya. Jadi sebenarnya framework yang saya pakai ini menggunakan Laravel karena framework yang lain saya udah lama nggak pakai, kayak CI itu udah lama nggak pakai, YII itu juga belum pernah saya sentuh. Kalau framework yang Node.js belum sempat saya cek keamanannya, jadi belum ngoprek, masih in develop. Jadi nanti mungkin next time kita akan apa namanya diskusi atau ngerumpi terkait keamanan framework yang lain. Tapi untuk kali ini kita akan diskusi ya terkait dengan Laravel atau ngerumpi terkait Laravel frameworknya. Tapi bukan berarti Laravel itu jelek, bukan. Jadi kita ada beberapa varian Laravel. Kita akan bongkar keamanannya seperti apa, tapi bukan keamanan frameworknya, lebih tepatnya. Tapi biasanya ini kesalahan dari si developer untuk gara-gara dia mungkin salah konfigurasi, salah tata letak, salah dan segala macam lah seperti itu. Oke, coba saya share screen dulu. Share screen semua deh. Semoga tidak ada yang ngechat halo sayang nanti. Halo sayang nggak apa-apa sih kalau cewek, kalau cowok kan bahaya. Oke. Nah, perkenalan dulu ya, nama saya Dian Gali. Channelnya juga di Dian Gali, banyak. Ada di Instagram, ada di IG. Ada di IG sama Instagram sama sih. IG, Facebook, YouTube, blog. Kalau blog lebih ke celotehan Android sih, karena itu blog lama. Jadi kalau mau buat baru itu kayak kelihatannya udah building gitu. Terus ada di Twitter juga, Twitter masih jarang. Tapi lebih banyak di IG sih. Saya lebih ke sekarang fokusnya ke security awareness, ke fokusnya hampir semua segmen, jadi bisa segmen untuk personal, segmen untuk developer, dan para pengembang lainnya, karena memang saya fokusnya di situ. Jadi saya sharing di situ, semoga teman-teman konten-konten yang saya buat semoga bermanfaat gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan diskusi terkait tools. Nah, sebenarnya kan teman-teman kalau misalkan sebagai developer gitu kan, kadang kita harus debugging segala macam. Mungkin teman-teman masih pakai DD atau kesusahan untuk tracking atau tracing segala macam. Itu ada tools namanya Laravel Debug Bar. Nah, Laravel Debug Bar ini membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah, untuk ngecek ini kita menggunakan apa sih, view apa aja sih, kita menggunakan breed mana saja sih, breed mana saja, dan query mana saja atau repository mana saja yang kita gunakan, file mana saja yang kita gunakan itu ada di situ. Nah, kita coba akan cek ya di situ. Jadi teman-teman kalau misalkan sebagai apa namanya Laravel developer sudah mulai banyak sebenarnya, bahkan terus 2 tahun lalu sebelum saya masuk project front end view itu dibutuhkan hampir ratusan untuk developer Laravel di luar. Nah, untuk penggunaannya sebenarnya simpel. Jadi Laravel Debug Bar itu tinggal kita masukkan ke Composer aja. Di sini nih. Tapi catatannya adalah Laravel Debug Bar itu hanya dibutuhkan di development aja. Jadi jangan pernah ditaruh di require sini, tapi di require dev. Kenapa? Karena ini hanya untuk keperluan development saja. Kalau misalkan teman-teman taruh di sini, resikonya adalah nanti akan masuk ke production. It's the big risk. Kenapa the big risk-nya? Nah, kita lihat. Nah, di sini saya sudah buatkan. Jadi apa yang saya demokan di sini itu teman-teman bisa akses di sini ya. Bentar. Agak susah kalau misalkan. Teman-teman bisa akses di Ngesek. Jadi Ngesek itu sudah ada GitHub-nya, cuman udah apa namanya hidup segan mati nggak mau gitu. Jadi kita coba aktifkan kembali untuk teman-teman biar kontribusi keamanan. Nah di sini ada kita kemarin ngevoking dari salah satu kiblat untuk keamanan yaitu OWASP.
titik kiblat keamanan yang saya pakai untuk pengamanan web dan mobile. Jadi saya kiblatnya di situ. Di sini sudah ada teman-teman yang publik ya. Jadi teman-teman bisa akses, bisa download, dan ini memang disarankan tidak menyimpan kredensial yang menarik. Jangan pernah di-commit dan push ke sini. Nah, nanti juga di materi ini juga saya sampaikan di mana kalau teman-teman tanpa sengaja itu menyimpan file yang ada di situ. Oke. Nah, Laravel ini adalah file baru dan ini kemarin yang dipresentasikan Mas Bimo juga ada di sini semua. Itu ada di Haskell dan segala macam. Nah, yang kita akses itu sekarang kan Laravel debugger ya. Jadi debugger ini kita akan coba bentuknya seperti apa, kita munculkan aja. Coba ya, arahnya aja di lokal. Harus debug, apa itu debugnya harus true. Untuk persyaratannya ini, dan ini environment-nya harus lokal. Kita jalankan. Proses. Nah, sebenarnya debug itu ada di sini nih. Oh. Di sini itu memproses apa aja yang digunakan. Jadi mulai view-nya apa, break-nya yang digunakan apa, root-nya di mana, query-nya apa saja, terus modelnya apa saja yang digunakan, sistemnya apa, itu ketahuan semua tuh di sini tuh. Nah, makanya kenapa debug bar ini tidak disarankan untuk di production, karena kalau misalkan ini di production, informasi disclosure seperti ini itu akan jadi bencana karena akan kelihatan semua. Tapi memang ini bermanfaat untuk teman-teman saat developing. Jadi misalkan berapa memori yang digunakan untuk optimalisasi, dan misalkan nih kompleksitas ya, saya punya satu yang kompleks gitu ya, project yang udah lumayan kompleks dan udah production. Saya pindah dulu. Nah, di sini saya pindah dulu aplikasinya. Saya refresh. Tapi ini saya nggak bisa login, saya lupa user password-nya. Mau mereset kok lupa, kok males. Nah, ini Matlock. Jadi ini aplikasi yang dipakai oleh istri saya untuk pencatatan di sosial medianya, kecepatan aksesnya berapa detik. Di sini udah ketahuan ya, jadi view-nya kita banyak. Di sini saya menggunakan komponen, jadi masing-masing yang ada di sini, ini bukan satu breed doang, jadi breed-nya itu bisa banyak. Kita bisa tahu mana aja yang digunakan pada untuk tampilan yang ada di sini nih, modelnya apa, dan segala macam ada. Kalau mail juga pengiriman mail, nanti kalau error juga akan message di sini nih. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan untuk easy atau mempermudah kemampuan developing di Laravel, jangan lupa pakai ini. Ini saya nggak dibayar tapi endorse. Nggak apa-apa, ini open source soalnya. Jadi teman-teman bisa pakai untuk mempermudah teman-teman ya. Oke, itu saja yang terkait dengan Laravel debugger. Itu makanya kenapa ada informasi-informasi kredensial nggak boleh dijalankan di production. Nih, debugger. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di slide-nya, nanti saya share di media saya. Nah, gimana caranya kalau misalkan teman-teman untuk deployment ke server? Kalau misalkan udah masuk server, misalkan seperti ini nih, masuk ke server ya. Jadi kita masuk ke sini sih. Oh, udah di sini. Ini ada di Laravel ya. Ini terakhir kalau nggak salah kemarin saya coba untuk check out atau build project baru dengan Laravel 9.
Laravel ada 9. Nah, kalau kita menggunakan komposer biasa, install, ini dia menggunakan komposer update. Yes. Nah, di sini itu waktu update kita akan update paket-paket yang ada. Misalkan tadi di lokal kan saya barusan install tuh. Jadi penambahan Laravel debug bar itu barusan aja. Jadi yang kemarin nggak ada, ini saya tambahkan. Jadi kita tinggal install. Kalau kita menggunakan jalankan komposer yang komposer install, itu sebenarnya dia secara default itu dia menjalankan komposer install strip dev. Jadi development-nya itu diinstal. Nah, resikonya itu kalau kita masuk ke Laravel yang sini, ini kan Laravel 7 nih, itu debug bar-nya muncul biasanya. Nah, ini nih, ini bagian debug bar-nya muncul. Ini kemarin, kenapa saya sering di sini, saya pernah nemuin suatu situs yang debug bar-nya muncul. Kan lucu, udah di production, debug bar-nya muncul. Itu kan potensi untuk celah keamanan kan ada. Kenapa? Karena di sini ada proses-proses informasinya di mana prosesnya public, terus bisa dikolek lah. Nah, segala macam misalkan menemukan seperti ini, teman-teman bisa melaporkan namanya information disclosure by code misalkan, atau code information disclosure. Jadi dia keamanan yang mengekspos sebuah code yang terdalamnya ada informasi-informasi penting. Nah, di sini keterangannya biasanya kalau sebatas ini itu tuh masih low. Jadi karena bukan low, tapi low atau medium itu tergantung dari informasi yang ada di dalamnya. Kalau misalnya informasi yang ada di dalamnya ini lumayan banyak dan ada semacam kredensial bisa berpotensi medium ke high. Nah, ciri-cirinya apa sih ke medium ke high? Kalau medium itu ciri-cirinya itu ada data-data kredensial. Kalau hide itu ciri-cirinya kita bisa take over sistem atau kita bisa masuk ke sebuah aplikasi tanpa login atau kita bisa menjadi seseorang ke aplikasi itu tanpa login atau switching. Misalkan gini, saya sebagai user tiba-tiba saya bisa menjadi admin tanpa punya role admin sebenarnya. Nah, itu hal yang biasanya menjadi hide di situ. Oke. Nah, untuk mematikan ini saya presentasikan bahwa pertama ada 2 cara. Di sini kan ada langkahnya ya. Debug bar itu nggak boleh muncul, komposer install gitu kan. Terus ini caranya adalah pertama bisa dimatikan di konfigurasinya dengan cara tadi. Misalkan kita matikan di sini. Kita matikan aja di sini. Post ini diganti dengan production. Makanya sebenarnya untuk environment itu disarankan ada 2 minimal ada 2. Tapi lebih bagus kalau kita punya 3 nih. Kenapa? Pertama development, yang kedua adalah staging, yang ketiga adalah production. Itu paling bagus. Tapi kalau at least kalau kita tidak punya, itu paling nggak punya environment development sama environment production, dan itu harus bisa. Kenapa? Supaya production terisolate, tidak ada sesuatu hal yang diotak-atik, dan itu benar-benar production. Konfigurasinya production. Jadi jangan sampai di production itu di otak-atik konfigurasinya yang kemarin itu development, terus mau debugging dinyalakan debugnya, itu nggak boleh. Itu nanti ada caranya. Nah, caranya pertama seperti itu. Yang kedua, kita bisa matikan atau kita bisa install komposer itu dengan nodev. Nodev itu artinya kalau kita komposer install itu hanya menginstal requirement yang untuk yang bukan untuk production, yang bukan untuk development. Jadi bisa di request. Jadi misalkan kita tanpa sengaja sudah melakukan komposer install, ini kan komposer install nih, dan komposer install gitu ya. Yes, itu sudah keinstall semua, bahkan sampai yang development, kita tinggal jalankan aja komposer install no dev. Yes, secara otomatis dia akan menghapus semua file-file yang dibutuhkan di development, baik itu unit test. Karena terakhir kemarin saya diskusi sama Om Bimo, Mas Bimo itu sampaikan
itu di Laravel itu hati-hati menggunakan unit test. Di beberapa unit test itu ada CVE-nya. CVE itu ada sebuah laporan celah keamanan yang bisa remoting. Jadi memang tidak disarankan di server production itu menginstal library atau paket-paket yang sifatnya development. Seperti itu ya. Jadi itu benar-benar terisolir khusus production saja. Nah, ini akan dihapus otomatis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau itu muncul. Cuman kalau konfigurasinya itu salah, kalau misalkan terjadi error, tetap akan ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita next. Kita coba yang login ya. Kemarin saya sempat buat error sih kalau nggak salah. Login nggak ya? Nah, ini konfigurasinya kalau teman-teman posisinya production model. Jadi mode-nya udah dinyalakan, ini adalah suatu hal yang benar. Kalau misalkan konfigurasinya tadi salah, misalkan saya ganti ya. Nah, saya ganti ini ternyata debug. Karena secara default itu kopian dari si Laravel atau build-nya environment dari Laravel itu debug, app debug-nya itu nyala. Dan ini environment-nya itu adalah lokal. Nah, refresh. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa bayangin, kalau misalkan kita salah untuk mendeploy aplikasi, ternyata pertama errornya keluar di sini. Mungkin teman-teman, ini hal biasa. Tapi kalau kita masuk ke penetration testing, kita bisa collect semua yang ada di sini. Pertama, berarti di database itu namanya database-nya Laravel. Terus ada tabel users di situ. Itu bisa kita collect. Jadi untuk melakukan penetration testing itu tidak semata-mata langsung diajar semua, enggak. Kita collecting informasi kecil-kecil yang berpotensi untuk melakukan pentest selanjutnya, tes yang lain selanjutnya seperti apa. Nah, hal-hal yang kayak gini yang tidak boleh, apalagi kalau misalkan komponen library tadi adalah library yang development juga ikut. Coba kita masukin ya, Composer install. Ini saya balikin lagi, library yang development juga install, itu errornya kemungkinan beda. Refresh. Kalau sama berarti ya salah. Saya belum nyoba soalnya. Nah, tampilannya beda. Kenapa? Ini membuktikan bahwa kalau tampilan seperti ini, itu adalah tampilan di mana user itu penyetingan di aplikasinya masih install Composer install. Dan itu teman-teman nggak aware di situ. Kenapa? Karena sekali errornya keluar. Masalahnya di situ. Dan errornya keluar tuh detail seperti ini. Kita balikin lagi. Yes. Terus kita balikin lagi. Post. Ini masukin production. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya kan jadi debat kusir nih, kalau teman-teman developer yang sudah terbiasa development aplikasi terus release ke production gitu, tiba-tiba dilaporkan sama user nih, ya kan? Nah, usernya itu selalu bilang, Mas, aplikasinya error. Kita dijadikan sebagai dukun, habis itu kita meraba-raba, terus kita bilang, ya udahlah kita cari kembang sama menyan, habis itu berbeda, koma kami habis itu ya ketemu errornya seperti itu. Itu hal yang menurut saya kurang bagus sih dan nggak menarik. Kenapa? Ya lucu aja. Nah, gimana kalau misalkan di production ini error? Ada something yang menarik, itu namanya Sentry. Nah, Sentry.io itu ini salah satu aja ya. Jadi saya biasa menggunakan ini akan mengkolek semua error yang ada di production dan dia akan ngirim ke sini. Kenapa? Sebenarnya ada dua cara nih untuk mengecek aplikasi atau error atau enggak. Kita pertama bisa masuk ke sini di storage, ls, log,
Di sini ada set Laravel. Nah, di sini ada semua tuh tampilannya. Errornya di mana, posisinya apa, itu ketahuan. Nah, di sini ada nih, database Laravel. Itu ketahuan. Tapi yang jadi masalah, apakah setiap kita error harus masuk ke server untuk ngecek lognya, atau kita download lognya, ya itu hosting time sebenarnya. Nah, ada cara satu lagi, cara keduanya kita pakai punyanya Laravel juga menyarankan untuk integrasi ke something yang collecting error seperti ini atau enggak. Jadi sebenarnya kita bisa, dan ini freemium ya, jadi freemium itu apa namanya, freemium itu gratis tapi dengan limit tertentu, dengan hit tertentu, gitu sih. Nah, kita coba untuk ini ngeteh, ngesek aja. Nah, teman-teman di sini yang join di sini tak kasih tips. Sebenarnya kalau kita menggunakan Gmail itu kita bisa menggunakan multi email untuk bukan multi email, satu email untuk meregistrkan banyak akun di platform lain. Jadi tips ini bisa untuk digunakan. Ini contohnya ya, misalkan kita mau pakai Sentry tapi kita spesifik untuk ngesek ya, kita plus aja ngesek. gmail.com. Semoga masih bisa. Kemarin saya menggunakan ini dan itu masih bisa. Kita kasih passwordnya dulu. Agree, create your account. Sebenarnya langkahnya simpel sih. Kalau kita sudah register gitu kan, nanti kita tinggal pasang library-nya, komposer install, kita pasang library-nya, kita pasang key-nya, udah selesai. Nanti otomatis semua error yang ada di server production kalau posisinya itu errornya on, debug mode-nya false dan state-nya production, itu akan dikirimkan ke Sentry semua. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ini ada linknya banyak, ada dia support banyak, ada Android, iOS, .NET segala macam, Flutter, JavaScript browser. Di sini juga ada Node.js. Jadi mereka membedakan antara JavaScript browser dengan Node.js, Express.js. Jadi dia lebih ke Express.js. Ada PHP native atau juga Laravel. Nah teman-teman, kalau misalkan menggunakan Laravel bisa pakai Laravel. Kalau Express, Node.js karena dia memberikan pendekatan yang berbeda dalam proses pemasangannya. Seperti ini. Nih, ini tinggal komposer install lewat Sentry. Jadi kita tinggal pasang di situ. Yes. Nah, dia akan masang, terus dia akan register, di exception-nya dipasang di GMP di sini. Terus kita tinggal pasangkan Sentry-nya sama konfigurasinya, udah selesai. Seperti itu. Jadi simple ya. Nanti error yang ada di sini itu akan otomatis error ke sana, akan dikirimkan ke sana. Atau kita coba aja kali ya. Masih ada waktu kan? Masih banyak. Oke, udah install, kita masuk sini, kita ganti di sininya, kita edit. Wah, dia install banyak banget karena dia butuh something kebutuhan itu. Konfigurasinya. Oh, ada, sorry. Oh, salah saya. Oh, dia udah smart. Salah tadi saat pemasangannya. Oke. Ada Oke. Tapi itu cari di register, kita pasangkan aja kopinya di sini. Labelnya di mana, itu akan dikirimkan.
Oke, terus kita copy untuk ininya. Oh, sorry. Posisi. Kita pindah lagi. Yes, yes, yes. Apa ini? Mau aja lah. Jadi sebenarnya saya belum pernah, udah lama nggak install Sentry sih, karena udah 2 tahun lebih tidak menggunakan Laravel. Jadi apa namanya? Udah lupa, kita coba ya, kita masuk ke sini. Kita pasangkan aja di bawah, paling bawah. Kalau sukses ya syukur, kalau enggak berarti memang nanti harus apa namanya? Oh, ini udah ada nih. Udah diinjekan di situ. 56 kan? Oke, sekarang kita lihat di Sentry. Ini error. Ada error nggak? Kalau nggak muncul, berarti nanti saya coba lagi. Siapa nih? Jadi waktu kemarin simulasi saya belum menyiapkan untuk Sentry-nya. Jadi ini saya siapkan dulu, langsung on live gitu ya. Kita masuk ke isu. Jadi sebenarnya Sentry ini juga bisa untuk profiling, alert, dan performance. Jadi kita bisa cek. Nah ini testingnya. Garit, jadi kita bisa cek. Nah, kita resolve atau kita ignore. Biar untuk tidak menyampah. Kalau nggak salah yang free itu ada 2000 hit per bulan, jadi nanti dia reset gitu ya. Coba misalkan kita yang ini sudah ada Sentry-nya, kita submit, itu error nggak? Coba nggak di sini. Kalau muncul ya syukur, kalau enggak, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa konfigurasi, bisa menggunakan, memanfaatkan, belum muncul berarti. Oh ada nih, nah di sini nih, muncul. Ini tadi juga nggak tahu sukses atau enggak. Ternyata muncul, jadi kita sukses untuk instalasi konfigurasinya sangat simpel. Dengan live saja, hanya sekali pasang, itu aja sukses. Jadi teman-teman kalau misalkan memasang Sentry ini, itu misalkan terjadi error, itu akan otomatis akan terkirim ke Sentry di aplikasi Laravel yang teman-teman pakai. Nah di sini akan ketahuan errornya di mana nih. Itu teman-teman bisa baca, nanti dia akan mengarahkan sebenarnya apa yang dikirim di sini itu hampir sama yang ada di log di Laravel log, itu sama posisinya di mana. Dia akan diarahkan, bahkan dia sampai ke usernya siapa yang akses, flow-nya ke root-nya seperti apa. Ini akan ada semua nih. Jadi teman-teman tinggal lihat. Jadi kalau sudah menggunakan Sentry seperti ini, tidak ada lagi yang namanya perdukunan online. Kenapa? Karena kita tidak meraba-raba, kita tidak bermain dengan yang namanya kembang sama menyan terus dikipasi, itu enggak, semuanya ada di Sentry. Gitu. Menarik kan? Kalau nggak menarik ya alhamdulillah. Saya menggunakan ini udah agak lama dan membantu saya untuk tidak debat kusir antara developer dan user. Karena user kalau ditanya, "Mas, errornya di mana?" Ya error, nggak bisa dipakai. As simple as that, gitu doang. Agak susah memang. Oke, next-nya kita ngomongin, tadi Pak Production sudah ada. Kita ngomongin, nah, ini yang paling saya suka. Ini paling saya suka sebenarnya. Jadi kenapa? Saya suka itu kalau teman-teman itu menginstal Laravel, itu posisinya kayak gini, di subfolder. Jadi Laravel itu kalau misalkan kita gunakan, istilahnya kita setup, dan ada di apa namanya, ada di subfolder, itu paling banget disukai banyak orang. Kenapa? Nah kita lihat. Ini saya menggunakan bawaan LAM, LAM, bukan lampu sih. Jadi ini memang untuk demonstrasi saja, dan saya sangat tidak menyarankan LAM untuk production. Sangat tidak sarankan. Saya lebih prefer menggunakan instalasi manual atau instalasi yang install terpisah gitu. Saya biasanya menggunakan Nginx, PHP, MySQL itu terpisah dengan versi yang berbeda.
dikonfigurasi, di setup, habis itu dipublish. Supaya apa? Kita bisa optimalisasi. Kalau kita menggunakan LAM, ya itu simple sebenarnya. Simple, gampang, tapi ada tapinya. Itu default. Banyak konfigurasi yang open. Itu kita harus tambah satu-satu. Karena memang statement di sana, teman-teman baca ya, setnya sendiri dia menyarankan bahwa LAM itu hanya untuk development, bukan untuk production. Stay tune ya, kalau misalkan teman-teman melakukan itu, enak banget itu. Pertama, kenapa saya sangat tertarik kalau project Laravel itu ada di production, ada di posisi subfolder. Ini saya dikasih tahu mentor saya namanya Bimosaurus, bukan Bimosaurus, Bimoraurus. Itu ini loh. Nah, lihat. Menarik kan? Dengan domain seperti ini ternyata environment-nya kebuka. Kenapa? Karena posisinya dia ada di subfolder dan itu sangat nggak sarankan. Saya selalu menyarankan kalau teman-teman deploy aplikasi Laravel, pakailah subfolder atau subdomain atau domain sendiri. Itu lebih aman dibandingkan dengan subfolder kayak gini. Kenapa? Karena subfolder itu teman-teman harus ngasih keamanan yang lebih dari keamanan environment biar tidak bisa dibaca, terus posisinya segala macam itu agak ribetnya di situ. Nah, kalau udah seperti ini, maka teman-teman bisa dapatkan adalah information disclosure, configuration information disclosure itu berarti konfigurasinya ke expose itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena di sini ada user password database, kan? Terus mungkin ada konfigurasi yang lain. Bahkan terakhir itu saat dikasih apa? Kadang tuh kalau baru asik-asik coding tuh asik-asik kerja tuh. Dan coding, saya bukan tukang coding sih, saya cuma ngerumpi aja. Baru asik-asik ngetik aksara Jawa, tiba-tiba si Bimo itu ngomong, jadi aku kasih tahu nih, konfigurasi environment, user password database muncul di sini. Nah, yang menariknya, yang lucunya, dia udah coba ngehack gimana caranya dapat masuknya. Ternyata hal yang bodoh adalah user password DB-nya itu sama dengan user password SS-nya. Nah, kan dudul di situ. Makanya ini hati-hati banget. Jadi kemarin kenapa waktu di salah satu konten saya itu menyampaikan bahwa user dan password itu jangan sama untuk semuanya, baik itu user sosial media A, sosial media B, sosial media C atau email itu jangan sama, satu dengan yang lain atau beda, termasuk dengan konfigurasi database yang ada untuk konfigurasi Laravel atau konfigurasi aplikasi atau konfigurasi apapun, kalau bisa jangan sama. Kenapa risikonya? Risikonya kalau udah ke expose seperti ini, berarti dia enak banget masuknya. Wah, passwordnya ini masuk mana saja. Selesai masalah itu. Nah, ini yang terjadi tuh. Yang kedua, yang menariknya di sini. Nah, kalau udah seperti ini, udahlah, wassalam. Adalah. Berarti aplikasi Anda itu menjadi open source. Aplikasi teman-teman itu yang namanya misalkan teman-teman jual itu Protect itu percuma. Kenapa? Dengan kalau Git-nya ini udah diekspos, udah bisa di-download. Karena apa? Karena yang namanya Git dumper. Nah, ini salah satu tool yang menarik nih. Ada di GitHub, teman-teman bisa pakai. Kalau menemukan Git disclosure ya. Jadi teman-teman di sini mungkin saya lupa tadi di awal, harusnya di awal saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu adalah untuk edukasi semata. Jadi nanti mungkin videonya saya edit di awal, disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya share di sini hanya untuk edukasi semata, jangan untuk menghack website orang lain, apalagi website pemerintah, jangan. Tapi lebih edukasi, kita sampaikan kebaikan supaya lebih baik. Itu ya. Nah, Git dumper. Nah, ini udah ada, tinggal teman pakai. Nah, Git dumper ini itu dia akan mendownload semua source code di sana. Kenapa? Karena GitHub sendiri GitHub. Mekanisme Git itu adalah terdistribusi, repository terdistribusi, bukan single repository. Bukan seperti SVN. SVN itu single repository. Ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau SVN itu kalau kita ingin mendapatkan full source-nya, kita harus hack servernya. Tapi resikonya kalau server itu jebol, masalah. Berbeda dengan Git.
Git itu adalah repository yang terdistribusi. Saat nanti teman-teman apa namanya, kalau dibilang ada ke server pusatnya, nggak ada karena dia udah terdistribusi. Dia saling synchronizing. Jadi kalau pas push, dia memang ke pusat. Tapi kalau pusatnya itu hancur, kita pasang lagi, kita tinggal push lagi, kita akan sinkron lagi semuanya. Gitu. Oke. Web config, ada pertanyaan di Mas Bimo nih. Laravel namanya web config. Saya belum menemukan web config, Mas Bimo. Nanti kalau misalkan ada, saya dikasih tahu ya. Saya selama ini tidak pernah memakai web config sih sebenarnya. Jadi saya malah baru tahu ada web config. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu bisa nanti open mic atau misalkan disarankan kita akan bongkar di sini karena di sini sifatnya bukan saya jagoan, bukan saya ahli di sini karena kita kan konsepnya ngerumpi ya, ngerumpi itu kita ngobrolin apa sih yang menarik di sini terus kita single-single. Siapa tahu di sini ada yang lebih jago disampaikan saja. Itu ya Mas Bimo, mohon maaf Mas Bimo ini mentor saya tapi kadang meleneh juga tanya-nanya. Nah, terus di acara ngesek online sama teman-teman security kemarin di Jogja, saya sempat buka langsung live itu diskusi malam-malam jam berapa ya? Sekitar jam 11 kalau nggak salah. Jam 10. 11 ya, 10. Jam 10 malam sampai jam 12 sama teman-teman ngesek itu kita diskusi. Ada satu hal yang menarik. Jadi Git itu kan punya historical ya. Historical. Jadi kadang teman-teman itu tuh mereka untuk mencari celah keamanan itu dari historicalnya. Ini ada kelihatan historinya nggak ya? Jadi kalau kita ngedam gitu ya, misalkan kita dapat nih, kita kan udah dapat tuh source gitnya tadi kita download gitu ya, terus kita dapat, kita biasanya ngelihat historinya, perubahannya apa saja. Misalkan ini ya. Nah, oh salah, ini punya project yang satunya satu dulu, nanti tidak bermasalah. Oke. Nah, di sini nih menarik. Nih, kalau kita udah dapat repositorinya, kita dapat ini karena kelebihan si Git itu ada terdistribusi, berarti semua source yang ada di atas atau kita dapat source-nya itu berarti kita dapat semuanya. Contohnya di sini, tiba-tiba ada biasanya kan kalau kita Git itu kan ada kita kasih komen tuh. Nah, komennya kadang kita baca dulu. Ini menghapus password DB. Historinya nggak kehapus. Jadi kalau teman-teman download dari atas itu history ininya juga nggak kehapus. Nah, ini tetap ada di sini. Nah, hati-hati. Makanya teman-teman kalau misalkan commit dan push ke repository, terus misalkan DB-nya ada apa namanya kredensial yang ikut ke commit nih, ikut ke push ke repository. Ya udah, tinggal dihapus saja terus push, terus commit dan push. Nggak sesimpel itu. Kenapa? Historinya bisa diambil. Kita bisa reverse di sini, kita bisa balikin ke sini. Tuh reset ke current branch. Nah, terus gimana dong solusinya? Solusinya sebenarnya simpel. Karena di Git itu ada namanya, nah kita ya ada level bahas sampai ini, itu ada namanya squash. Kalau nggak ada squash, dia berarti di revert. Jadi sebenarnya kita bisa apa namanya ini kan ada passwordnya nih kita nambah password di posisi seperti ini ya. Kalau nggak salah kita nambah passwordnya di sini. Ini nambah password. Nah di sini kan belum nambah password nih. Ya kita balikin aja. Reset ke current brand, tapi kita solve. Solve itu adalah kita mengembalikan head-nya ke posisi ini, tapi filenya kita ngikutin file terakhir, versi terakhir. Kita reset. Terus kita commit. Nah, unchange-nya di sini. Terus kalau sudah kita commit, security, kita commit,
Nah, masalahnya setelah kita commit, itu nge-push-nya gimana? Nge-push-nya kita harus dengan teknik push force. Di sini harus kita force. Oh, nggak bisa. Nah, masalahnya kalau misalkan master itu kita harus buka dulu force-nya. Bisa nggak kita paksa ya? Push force. Yes. Nah, bisa di force. Aman. Jadi kalau, aduh, ini belum commit lagi. Sorry, belum commit. Kita push force. Dan commit. Yes. Oke. Kalau sudah di commit, maka historinya akan berubah. Yang tadi. Nah, tuh, pin obscurity. Jadi histori yang tadi, histori yang ada perubahan password, kita salah commit atau nge-push kredensial, itu akan hilang secara sendirinya. Kenapa? Karena historinya akan dihilangkan. Dan kalau misalkan nanti di di repository ini ada kita bermain git pull, maka historinya akan berubah. Jadi pullnya bisa, oke. Nanti dari ini kita setting lagi. Jadi risikonya karena dia kayak nge-flash history atau istilahnya merubah historinya. Jadi kalau sebenarnya kayak the flash gitu ya, the flash itu balik ke masa lampau gitu, habis itu dia merubah histori yang ada untuk keamanan. Tapi itu harus di force. Force itu berarti histori yang ada di Git, dia ada di repository atas itu akan berubah. Ngikutin dengan apa yang ada di lokal saya. Jadi agak hati-hati dengan push force, dengan rebase, bukan rebase, di sini bukan rebase namanya, jadi lupa sih. Sebenarnya ini ada namanya squash, itu adalah squash itu menjadikan satu komitan terus dikirim ke sana. Ini namanya squash, tapi kalau dia ke main brand dia nggak ada. Biasanya dia harus check out dulu. Atau kita reset ke current brand itu juga hati-hati. Gitu. Nah, keamanan itu yang agak bahaya. Cuman saya lihat memang .git ini di story Google itu udah mulai sedikit. Cuman kadang nemuin ya selamat. Karena di sini kita bisa dapat history semua. Branches ada, head-nya ada, posisinya ada. Tapi percuma kalau misalkan saya bongkar di sini karena repo-nya di sini open source. Ya. Jadi percuma kalau kita bongkar. Tapi teman-teman menemukan seperti itu bahaya. Oke. Jadi kalau bisa konfigurasi seperti ini dihilangkan ya. Kita pindah ke sana. Aduh, masih ada satu lagi. Satu lagi terkait dengan upload file di Laravel itu memang belum sempat, udah ada di repository, tapi belum sempat saya konfigurasi dengan benar. Contohnya seperti ini. Kita demonstrasi di lokal aja, yang di lokal, jangan di public ya, karena di public PHP artisan server. Nah, kalau di tutorialnya Laravel, dia selalu menyebutkan kalau semua file yang ada di storage, ada di sini, itu harus dimasukin ke public, harus masukin ke public folder di sini. Atau di link, atau filenya di move ke sana supaya bisa langsung direct access. Misalkan nih, ya, kita menggunakan file yang direct access langsung ya. Nah, ini saya udah buat file upload-nya, kita pakai lokal aja karena di atas belum saya setup. Tadi udah sempat saya naikin, cuman kelihatannya salah. Klik aja lah. Kelihatannya konfigurasinya belum pas, jadi harus konfigurasinya Apache, dan saya udah lama nggak pakai Apache, jadi nanti malah butuh waktu lama untuk nge-testing. Nah, kita coba untuk simulasi lokal. Upload ya.
Nah, kita bisa upload file, kasih contoh, upload file, kita Carmilla. Yuk, yang main Dota, yang main Mobile Legends, nah, bisa invite saya. Alah, malah promosi. Upload. Nah, kalau kita menggunakan kode seperti ini yang disarankan sama Laravel, itu filenya ada di public. Di sini nih. Upload Carmilla. Jadi untuk nge-fetch-nya, untuk download filenya, itu tinggal public. Oh, sorry. Langsung Carmilla kalau nggak salah. Bisa nggak? Nggak ada ya? Oh, upload. Sorry, ada uploadnya. Semoga ada, tapi belum saat tes sih. Nah, seperti ini. Jadi di sini teman-teman langsung filenya langsung ke upload di sini dan posisinya di public. Concernnya tahu nggak? Bagaimana kalau yang ada di public itu ada yang di sini itu adalah file PHP dan PHP-nya itu PHP Visual. Nah, biasanya teman-teman kalau teman-teman developer tuh, kalau saya kasih tanya seperti itu, saya kasih saran seperti itu, saya cari seperti itu, dia selalu bilang, Mas, kita kan sudah memvalidasi di awal di sini, kita sudah validasi. Betul kita validasi. Tapi teman-teman yang harus pahami, aplikasi teman-teman itu bukan single aplikasi loh. Banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Bahkan para cracking itu tidak menyerang aplikasi teman-teman, kadang menyerang aplikasi sebelah. Contoh yang terjadi, ini benar-benar terjadi nih. Aplikasi saya di kantor yang dulu, yang sama dengan Mas Bimo, itu aplikasi kita pernah dipentes oleh Om Joshua. Bukan Joshua dia bobo sih, beda. Jadi Om Joshua ini adalah salah satu mentor saya juga di dunia forensik. Jadi kita kenal dulu, udah lama nih, udah puluhan tahun kita kenal, terus dia pernah melakukan pentest aplikasi di salah satu universitas. Salah satunya adalah aplikasi yang kita kerjakan. Nah, waktu itu bos saya bilang, kasih laporan, Mas, aplikasimu itu kejebol sama Joshua. Kejebol gimana? Ya ini bisa masuk, user passwordnya, bisa masuk, dia bisa login. Ya, saya nggak percaya. Saya udah pusing dengan mengamankan aplikasi, saya coba udah aplikasi ini sudah kita amankan dengan framework dan frameworknya kita buat seaman mungkin, kok tiba-tiba ada laporan jebol. Akhirnya saya bilang, sini saya minta laporan pentestnya seperti apa. Karena biasanya kalau orang pentester itu mesti melakukan laporan detailnya pentestnya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, dari informasinya seperti apa, mereka akan informasikan. Nah, kita dikasih tahu di situ, dia bilang bahwa ini laporannya. Setelah saya baca detail, ternyata yang kejebol itu bukan aplikasi punya kita, aplikasi sebelah yang mana user password-nya sama persis dengan aplikasi kita. Nah, kembali lagi, kemarin konten saya buat, jangan pernah menggunakan menggunakan password yang sama untuk semuanya. Resikonya di situ. Dijebol di sana, di tempat kita juga ikut kejebol. Dan di situ statementnya udah jelas. Aplikasi ini itu aman. Cuman karena user password-nya sama dengan aplikasi yang kena SQL injection, maka aplikasi ini jadi tidak aman. Tidak amannya bukan sistem yang nggak aman, tapi passwordnya yang sama. Sama seperti ini. Untuk pemasangan PHP, file di situ itu bukan semata-mata terus diupload. Siapa tahu aplikasi lain itu menanamkan di situ dengan crossing. Karena itu sering terjadi. Karena saya dulu pernah cross, makanya kenapa saya nggak pernah melakukan hosting. Hosting itu sangat tidak menarik sekali buat saya, kayak kos-kosan lah, kos-kosan yang dipotong-potong. Habis itu nanti saya ngekos di situ, saya bisa nyelip ke kamar sebelah. Jangan salah, saya dulu pernah kayak gitu. Saya ngekos di sini, saya bisa nyelipin ke semua kamar yang ada di situ. Saya pasang backdoor, saya pasang ini bisa. Itu agak amannya hosting di situ. Makanya sebenarnya saya tidak sarankan. Nah, kalau misalkan ya aplikasi ini aman, karena apa? Secara ini sudah divalidasi. Cuman kalau misalkan tiba-tiba ada yang di sini bagaimana? Sama bisa diakses PHP-nya. Nah, solusinya bagaimana? Ada dua biasanya. Mas Bimo menyarankan, oh iya, berarti semua folder yang ada di sini dikasih .h-access untuk tidak mengeksekusi skrip PHP. Nah, iya, tapi kalau misalkan ada yang mengupload .ht-access sama aja. Itu lebih ribet. Itu sebenarnya malah membuat
gontok-gontokan antara DevOps dengan developer. Dan DevOps dipojokkan, karena kesalahan developer yang disalahkan DevOps-nya. Itu saya nggak suka. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah simple. Kita hapus filenya, kita pakai perintah yang satunya. Jadi si Laravel itu bisa menyimpankan file itu tetap di lokal, tidak dipublish. Nah, gimana cara aksesnya? Cara aksesnya simple. Si Laravel juga udah menyediakan sebenarnya. Dia menyediakan yang namanya nih storage get. Jadi dia bisa mengambil data, mengambil file yang ada di lokal, bukan di publik, itu bisa langsung bisa diakses. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa mengatur, bisa controlling. File ini punya siapa, boleh diakses siapa saja, pemiliknya siapa itu bisa diakses, atau itu benar-benar private, yang tidak boleh diakses oleh semua orang atau orang-orang tertentu. Itu bisa. Makanya saya selalu menyarankan di sini, karena di sini sebelum dia di fetch, kita bisa kasih sanitizer dulu, pengecekan di sini. Tambahkan pengecekan kepemilikan. Jadi si file ini kalau misalkan kita sempat ke database, kita bisa tambahkan untuk otorisasinya get by siapa, update by-nya siapa, owner-nya siapa. Nah, dengan seperti itu, waktu dia akan request, dia akan meminta dulu, ini boleh nggak sih diakses semua orang gitu kan? Ternyata nggak boleh, makanya nanti bisa di forbidden. Ini kelebihannya kalau kita menggunakan manfaat storage get untuk mengambil file. File apa saja, bisa file image, bisa file PDF dan segala macam itu bisa. Bahkan kalau misalkan ini ke hack pun, itu yang di-download tuh filenya itu sendiri. Misalkan PSP ya, di-download filenya PSP itu. Jadi ini menerapkan garbage in, garbage out. Sampah yang dimaksudkan itu adalah sampah yang masuk. Seperti itu, jadi teman-teman. Nah, gimana? Kita coba ya. Kita upload. Ini filenya udah kehapus ya tadi ya. Kita kehapus. Kita upload Carmilla. Suka Mobile Legend. Saya dulu suka dengan Carmilla. Kenapa? Karena dia susah dibunuh. Untuk mainan di awal-awal menarik. Udah ke-upload. Nah, posisinya dia ada di storage dan lokal. Mana sih storage. Di public udah nggak ada ya di sini ya. Karena dia nggak akan disimpan di situ. Dia di storage di sini, ada di upload. Namanya Carmilla. Nah, bagaimana untuk pengambilan gambarnya? Nah, di sini saya udah membuat root khusus untuk nge-fetch gambarnya. File, terus ini karena untuk sampel saya langsung kasih namanya saja. Jadi saya nggak merubah namanya, tapi sebenarnya disarankan untuk kalau kita mau upload filenya, mengupload file kamera, mengupload file gambar, file apapun itu di rename supaya tidak terjadi replacing file seperti itu. Nah, di sini udah kelihatan bahwa walaupun cuma di lokal itu bisa diambil filenya, bisa ditampilkan dan modelnya streaming. Kelemahannya apa? Ya, semuanya mesti ada kelemahannya. Kelemahannya dia membutuhkan resource lebih karena PSP akan bekerja lebih untuk membaca file tersebut. Nah, streaming kan. File itu posisinya ada di sini sekarang. Nih, aduh, salah klik. Ada di upload, ada di file, ada di dalam, tapi bisa di fetch dengan penambahan root sederhana. Gini doang. Set, terus direspon balik, selesai. Nah, itu tadi 1 jam ngerumpi dari saya terkait security. Saya cuman sharing-sharing aja, semoga ini bermanfaat. Nah, dari apa yang kita rumpiin tadi nih, kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang mau diskusikan selain Mas Bimo nih? Terus terang, saya nggak tahu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, dan saya nggak tahu, itu nanti saya akan simpan dulu, dan saya akan keep, dan saya akan jawab di sosial media saya. Karena saya bukan dewa, saya mesti akan cari informasi yang lebih baik. Nah, oke, ada yang mau tanya kah? Sorry ya, yang di IG tidak melihat demonstrasi saya. Nanti lihatnya di YouTube. Oke,
Pertama, disclaimer, apa yang saya informasikan di sini hanya untuk informasi belaka, bukan untuk kajian, jadi untuk pembelajaran teman-teman yang baru belajar Laravel atau belajar framework, bahwa framework itu bukan segalanya, bukan mengamankan, tapi mempermudah kinerja. Tapi kalau misalkan teman-teman teledor dalam mengkonfigurasi di production, ya sebenarnya seperti itu. Yang kedua, nanti apa yang ada di sini saya akan uploadkan ke YouTube untuk pembelajaran teman-teman atau berbagi ke teman-teman yang lain untuk diskusi. Gitu ya. Kalau memang dari teman-teman nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian ya dari teman-teman ya. Oh ada nih. Teman-teman kalau misalkan lama chat bisa raise hand, bisa langsung nanti diskusi ya, bisa ngomong aja nggak apa-apa. Nah, tadi ditanyakan lagi. Mas Dian, untuk file upload file tadi masih sudah ada validasi file yang diterima. Cuma gambar tadi bagaimana bisa disusupi file PHP. Oke. Saya share screen lagi ya. Sudah benar di sini ada. Tadi sudah ada. Ini udah ada sebenarnya. Pertama, saya pernah membaca atau mempelajari di dalam sebuah script JPEG itu ternyata ada celah keamanan bisa dimasukin disisipin sebuah code PHP. Dan itu pernah saya dengar, cuman saya lupa itu filenya di mana. Dan itu bisa dieksekusi dari waktu diakses .jpg itu yang keluar bukan JPEG-nya tapi code dieksekusinya. Itu kombinasinya. Makanya saya sangat mengkhawatirkan hal kayak gitu. Tapi kan dengan model streaming itu dihindari. Yang pertama itu. Yang kedua tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau mengupload file itu kan bukan semata-mata file aplikasi kita yang celah. Aplikasi kita itu kadang jadi part of the ekosistemnya. Misalkan aplikasi kita sebagai website gitu. Di sini ada aplikasi registrasi, aplikasi yang lain-lain nih. Nah, itu bukan tanggung jawab kita untuk mengamankan, benar nggak? Benar dong. Nah, apa jaminannya tidak upload mereka yang di sini di file yang ini kan aplikasi Anda nih. Ini aplikasi yang satunya. Nah, kalau misalkan ini kena injeksi terus dia menanamkan file sesuatu di sini di public folder tadi, berarti kan bisa juga tuh. Masuk ke situ, dia tinggal menanamkan data akses atau apapun atau bisa mengotak-atik atau file gacor itu bisa masuk ke situ. Karena selama ini setelah kemarin kita ngikutin acaranya Om Joshua, file gacor itu nggak nyerang aplikasinya langsung kadang. Dia ada celah yang lain disisipin ke situ. Akhirnya itunya bisa masuk, bisa diindeks sama Google. Celahnya di situ. Makanya saya selalu menyarankan jangan pernah mempublish file upload, folder upload. Saat taruh dalam itu akan di streaming itu sama dengan konsepnya adalah folder share atau file sharing kayak Mega Upload, terus FileZilla, file apalagi yang untuk dia memang untuk model sharing kayak gitu. Jadi memang bukan real path-nya itu, path file-nya itu yang akan dipublikkan. Itu sih Mas Yogi. Jadi memang secara aplikasi kita aman, tapi kita nggak bisa menjamin aplikasi lain aman dan bisa potensi untuk diinjek. Nah, Mas Wahyu nih. Wahyu dari Bali. Udah buka puasa belum yuk? Jadi kalau deploy ke VPS itu yang paling bagus sebenarnya pakai Docker karena dia meminimalisir meminimalisir downtime. Tapi menariknya di Laravel itu sebenarnya sudah ada namanya artisan down. Nah, ini saya kasih ya. Ini saya kasih contoh. Bagaimana kalau kita deployment? Pertama kita bisa sama sih sebenarnya git pull, habis itu install seperti biasa, tapi jangan di public, istilahnya jangan di subfolder, tapi itu di public folder. Di istilahnya di root foldernya, habis itu nanti di pointing ke situ. Jadi langsung dari domainnya itu mengarah ke public foldernya, bukan sub lagi. Ini tidak disarankan. Jadi path yang seperti ini itu tidak disarankan. Path ini nggak boleh. Yang disarankan adalah domain ini harusnya, misalkan ada domain lab devior ini kan, devior, itu langsung masuk ke halaman
si Laravel-nya. Nah, di Laravel sendiri sebenarnya, oke, saya matikan dulu yang Laravel tadi ya. Ini saya matikan dulu. Sini, misalkan ini apa namanya, ini juga bisa dijalankan di produksi, tapi di produksi nggak boleh pakai PHP Artisan Serve. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Ini hanya untuk development doang. Tapi di production bisa. Yup. Belum share screen. Oh, belum share screen ya? Sorry. Udah ngoceh nggak share screen. Thank you. Udah diingetin. Oke, udah kelihatan ya aku share? Sorry ya guys ya. Sampun. Siap. Nah, ini hanya demonstrasi aja. Nah, kalau development pertama kali lebih aman. Kita tinggal setup selesai jalan. Tapi yang jadi concern ada deployment kedua. Bagaimana deployment kedua selanjutnya? Itu kan jadi resiko kalau misalkan aplikasi digunakan. Kita harus down-kan dulu aplikasinya. Wah, ini koneksinya lambat nih. Prosesnya lambat di tempat saya. Nah, ini kan udah keluar nih. Nah, ini waktu proses dulu deployment bertahap. Ini kan aplikasinya bertahap tuh. Waktu saya delivery, saya biasanya melakukan proses ini dulu. Artisan down. Ini bawahnya Laravel. Supaya apa? Supaya semua user itu aware. Aware-nya apa? Saat dia diakses, dia down. Dia maintain. Aplikasi maintain mode. Nah, dia upgrade. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Semua yang ke aplikasi itu langsung posisinya seperti ini. Supaya apa? Supaya mereka aware bahwa aplikasi nggak boleh dipakai dulu karena proses upgrade system kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, misalkan git pull, update, terus migrate atau seeding sudah selesai semua, kemudian semua udah lancar, apalagi yang terbaru Laravel sejak 7 atau 8 saya lupa, kita bisa testing dengan case kayak gitu. Nah, kita bisa naikkan. Kalau udah selesai kita naikkan. Kalau udah fix, udah yakin kita bisa up-kan. Lama ya. Nah, aplikasi live now. Jadi kalau misalkan tidak udah live, otomatis dia akan balik lagi ke halaman semula. Ini kenapa harus didonkan? Itu untuk menghindari cut transaksi. Misalkan ada proses pas transaksi terus dia prosesnya ini berhenti, itu biar nggak error. Kenapa? Karena proses upgrading itu kan kadang migrate server, migrate database, upgrade database atau apapun itu kan kalau misalkan nggak match antara struktur tabel dengan code-nya itu biasanya menjadi crash. Gitu. Oke, itu ya. Jadi deployment-nya sama, yang penting hati-hati. Kelihatannya ekstensi filenya Mas Bimo. Jadi ada pertanyaan dari Mas Bimo, ini menarik nih. Ini bawahnya Laravel validasinya. Jadi kelihatannya sih dia membaca ekstensinya. Saya belum eksplor lebih lanjut terkait itu. Ini mungkin jadi PR saya untuk nyoba. Setahu saya sih dia udah memfilter file tab sama ekstensinya juga. Jadi untuk memfilter bahwa file-file khusus yang ada di list ini saja yang boleh di-upload serta ukurannya berapa. Ini bawahnya Laravel validasinya. Jadi kalau misalkan Bimo menemukan celah di sini malah bisa laporan ke Taylor. Siapa sih namanya? Ownernya itu. Gitu. Oke, itu ya jawabannya buat itu. Udah kok sering ngerumpi. Kemarin ngerumpi sama Mas Bimo pertama kali. Itu ngerumpi terkait security, malah security itu ngomongin SQL injection, terkait injection, sorry. Dan SQL injection itu masih sedikit, kita akan explore lagi toolsnya apa saja. Kemarin belum bahas tools yang dipakai. Preventnya seperti apa belum dibahas juga. Itu nanti kita akan bahas lagi. Terus yang kemarin kita ngerumpiin masalah blockchain. Nah, menarik blockchain. Nah, untuk kali ini saya ngerumpiin terkait dengan teknologi juga, security juga, dan semua yang ada di sini itu tadi terkait dengan information disclosure juga. Nah, untuk download file juga harus hati-hati, karena di sini juga harus pendefinisiannya juga harus hati-hati. Path-nya harus
pas. Di sini belum ada filter. Harusnya di sini juga dikasih filter dulu. Tambahan kepemilikan, clean up file name. Nah, kalau dengan menggunakan ini, file tab seperti ini, hati-hati. Kenapa? Karena Bimo itu kadang usil. Saya belum share ya, sorry. Aku share dulu terakhir ini. Kalau nggak ada pertanyaan nanti habis di. Jadi di sini saya tambahkan, ini ada keterangan ya. Di sini pertama ini belum secure. Ini harus ada tambahan pengecekan kepemilikan sama clean file name. Clean file name itu misalkan seperti apa? Misalkan si upload ini kan nama file nih. Bisa nggak kalau misalkan saya kasih gini? Bisa dong, dia akan naik ke atas. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Ini juga kadang jadi celah keamanan. Celah keamanannya file download itu kadang diakalin seperti ini. Yang ke-download bukan file yang di-upload, tapi config aplikasi. Itu celah keamanannya. Jadi kadang itu kita kadang memberikan nama itu lebih high sih, medium ke high sih, karena file source-nya itu bisa ke-download, config-nya bisa ke-download. Gitu ya. Jadi untuk file seperti ini agak hati-hati juga, di filter juga, di clean up juga. Oke, itu yang bisa saya sharingkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya teman-teman. Nanti kita kembali lagi. Mungkin next week itu akan di rumpi sama saya, dan mungkin ada partner yang siap untuk nemenin saya di sini. Jadi kita bisa live di sini, kita ngerumpi teknologi dan ngerumpi security. Tidak semata-mata yang saya ajak rumpi itu adalah teman-teman yang expert. Saya juga akan ngerumpiin dengan teman-teman yang mungkin nggak tahu teknologi, tanpa ngobrolin teknologi, atau teman-teman yang mungkin nanti expert banget di suatu bidang, misalkan security, dia akan sharing lebih expertnya seperti apa. Karena segmennya saya ini lebih fokus ke teman-teman yang baru belajar atau belajar dasar, atau membuat awareness ke teman-teman yang fokus ke dunia IT atau ke IT, baik itu masyarakat juga yang mungkin mereka nggak paham, bisa lebih paham. Tapi untuk kali ini lebih ke developer. Oke, terima kasih dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sampai ketemu di rumpi-rumpi yang lain.